Arab dulu kalau ingin mengabadikan peristiwa tertentu, mereka nggak nulis karena nggak bisa nulis. Umumnya mereka membuat syair pakai nazam. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahar namanya. Anda kalau pengen tahu di zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahir Nabi terjadi apa, lihat syair orang Arab. Makanya Nabi sering mengatakan, dan Umar yang menangkap kalimat ini, belajar bahasa orang Arab itu supaya engkau tahu kondisi mereka pada masa lalu. Saya itu ngejar bahasa Arab, masuk jurusan spesialis bahasa Arab, saking cintanya Al-Quran, pengen tahu bahasa Quran. Dan ternyata setelah dipelajari itu luar biasa, Pak. Dan Quran itu berbeda, strukturnya macam-macam, beda lain. Di misal ya, misal Imre el-Qais itu disebut pujangga, pangeran penyair Arab, Amirus Syu'ara. Lahirnya, hidupnya 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Itu abadi, kalimatnya sampai, karena dia menceritakan setiap yang dilihat. Hobinya, dia menyampaikan puisi dengan baharnya tawil namanya. Rumusnya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahawmali. Imre el-Qais pernah lewat di sebuah lembah, ternyata melihat seorang pemuda, karena dia sedang diputus oleh kekasihnya, bengong di pinggir danau. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Kamu ngapain sampai bengong mikirin orang, mikirin kekasih, mikirin rumah di sini? Tenang aja, semua berlalu, tapi masa depan masih bisa kita gapai. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahawmali. Dia sedang homesick ya sekarang, sedang ingat rumahnya di Haumal. Itu sampai disebutkan desanya namanya Haumal, kejadiannya di sini sedang bengong pada saat itu. Kejadian 150 tahun sebelum datangnya Nabi. Ada semua. Anda ingin tahu apa yang terjadi saat Nabi pulang dari perang Tabuk? Apa yang terjadi? Disambut di Madinah dengan kalimat syairnya yang dibuka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i majaba syukru alaina wadalillahi da'i. Itu kan syair asalnya. Qasidah itu bukan rebana, beda. Qasidah itu syair yang berjumlah 7 bait, disebut qasidah. Ya, jadi qasidah itu bukan pakai rebanya. Dangding dong, bukan. Ya. Itu penambah aja irama itu, instrumennya itu. Asalnya itu syairnya. Dulu nggak ada pakai alat, cuman belakangan aja pakai alat, dufuf namanya. Ya, rebana itu dufuf. Qasidahnya itu bukan rebananya. Ya, jadi qasidah itu syair-syair yang sudah berjumlah 7, disebut qasidah. Kalau qasidah dikumpulkan 3 qasidah disebut diwan namanya. Diwan itu kumpulan-kumpulan qasidah, qasidah kumpulan-kumpulan syair yang berjumlah 7 bait. Gitu. Semua orang yang dilihat bisa bikin puisi seketika. Al-Asma'i itu lihat burung lompat-lompat, burung kecil. Ya, di atas bunga itu. Ya, bunga yang sedang mekar, di bawahnya ada sungai. Itu langsung bisa bikin puisi. Pakai rojas, mustafilun. Saya sering bacakan di sini. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili. Al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayilun uqayqali. Qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli. Faqala la faqad ghada muharwili. Wa walwalat wali ya waylali faqultu la tuwalwili. Fabayyinu lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali. Kahatan kakailali tabtabuli. Wah, coba ulangi. Saya aja setengah hidup mempelajarinya. Kan orang bilang setengah mati kan, setengah mati itu sekarat. Itu luar biasa. Ya, itu nampak, itu bukan cerita biasa, bukan kalimat-kalimat yang bisa dibacakan tertawa atau senyum belaka, tidak. Itu kisah kejadian, ada nyata. Nyata itu. Di mereka kehidupannya dahsyat, bisa bikin lihat antum aja jadi syair. Ya. Sautus safiril bulbuli, ya. Pakai tawil aja deh. Ya, fa'ilun mafa'ilun fa'ulun. Jalastu fa'iqun al-kursi fara'aitu ra'isun aswada jalisun amami biqafiyatihi. Ya, misal saya duduk sedang di bangku sedang mengajar, maka di hadapan saya ada sudut kemiringan tertentu, seorang pakai peci hitam duduk depan saya. Ya, fatabassama dhahikan ra'ani, maka dia tersenyum-senyum sambil ketawa melihat saya. Ya. Itu dibikin aja, rumusnya ada sendirinya. Ya, cuman, maaf, kalimat itu cuman cerita, cuman kisah. Kadang-kadang ada khayalan, makanya ada imajinasi. Kadang-kadang khomriyat, hanya untuk ngajak pesta.
pakai syair. Makanya nanti ada musik yang diharamkan karena gabung dengan pesta. Suatu masa nanti ada umatku menghalalkan musik dengan zina, dengan sutra dan sebagainya. Karena orang kalau datang sekarang ke diskotik, datang ke tempat-tempat hiburan, pakai pakaian bagus, terus ikhtilat macam-macam, joget-joget macam-macam, musiknya nyantu di situ. Itu udah ada, yang sekarang telat. Udah ada, namanya khamriyat. Ya pakai musik, pakai hiburan, pakai syair untuk minum-minum khamar. Ada banyak. Ya, ta'ala ila khamri nu'alina. Ya, ya fawailul lis-salati wal musallina. Ayo kita mabuk-mabukan yuk minum khamar. Kalau salat mah disebutnya celaka karena Allah berfirman wailul lil musallin, bukan wailul lil khamirin. Itu tuh saking mereka pengennya mabuk-mabukan untuk meninggalkan salat. Sampai menyebutkan, yang kena neraka wel kan orang salat bukan yang minum khamar. Dalilnya wailul lil musallin. Tuh. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dikecam oleh Al-Qur'an. Diluruskan kalimat-kalimat itu. Dia sudah ada. Ada bikin puisi misalnya, maaf ya, untuk memuji. Ada yang untuk berzina, ada bikin puisi dulu untuk zina, ada. Narik memikat pasangan, ghazal namanya. Ya, ghazaliyat disebutkannya. Ada untuk memuji namanya madah. Nabi pernah dipuji oleh seorang sahabat sampai Nabi punya seorang syairun Nabi namanya Hasan bin Thabit. Ya, ada lengkap semua. Tapi isinya nggak ada yang tentang bimbingan kehidupan. Maaf, tidak ada petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani masa depan. Tidak ada bagaimana tatanan sosial. Tidak ada dorongan untuk menggali pengetahuan. Maka, ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu kalimat Qur'annya indah. Saking indahnya, ada yang menduga itu mirip syair. Karena rumusnya, yang paling menarik, ada kemiripan. Walau hakikatnya nggak sama sekali. Apa kemiripannya? Yang tadi i di Quran ada a semua. Nih lihat nih. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka. Lihat, semua a. Ada yang ujungnya kaf. Alam nashrah laka sad wa wada'na anka wizr alladhi anqadha dhah wa rafa'na laka dhikr. Tuh. Sedangkan orang Arab pun bikin syair ujungnya tuh ada saja ujungnya. Ada kaf, ada lam disebut dengan lamnya. Ada mim ujungnya. Jadi mereka menuduh Nabi, itu mah bukan wahyu, itu syair seperti kami. Jelas. Asatirul awwalin itu mah informasi orang-orang dulu yang dibukukan lagi, yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Ya, maksud dibukukan di sini dihimpun kembali. Muhammad itu syair, cuma mereka nggak bisa nuduh syair karena rumus syair nggak ada di Quran. Karena rumus syair terbatas, tawil, faulun mafailu di Quran nggak ada rumus itu, nggak bisa dipakai. Al-Baqarah bukan rumus itu, Wadduha bukan rumus itu, Rajas, mustafilun nggak bisa dipakai di Quran. Ayat apa yang mengikuti rumus itu? Nggak ada. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun, nggak bisa dipakai, nggak ada rumusnya. Di mereka kebingungan, mau nuduh Quran nggak bisa karena nggak mengikuti rumusnya syair, tapi kalimatnya bisa indah seperti itu dan isinya beda. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Nabi banyak dituduh demikian, maka ditantang oleh Allah. Kalau kamu menuduh Al-Quran syair seperti yang kamu ucapkan, silahkan bikin semisal Quran. Buat. Kalau engkau mampu buat. Bahkan aku jadikan setiap huruf-huruf Al-Quran adalah huruf-huruf yang biasa engkau gunakan untuk bikin syair itu. Makhrajnya sama, hurufnya sama. Dari mulai paling bawah sampai dengan ke lisan muncul. Aku tunjukkan kepada kalian. Aku buka dengan alif, lam, mim. Kalau kalian mampu, bikin yang seperti Al-Quran. Nih, aku turunkan dari makhraj yang sama, dari huruf yang sama, seperti yang kalian buat dari syair-syair itu. Sekarang kalau mampu, dan kalau benar tuduhan kalian Quran bagian dari syair, bikin semisal Al-Quran. Maka itu nanti di ayat ke-23-nya akan ditegaskan tantangan Allah itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Itu Ali Imran ayat 31. Ayat 23. Qul bukan kul wa in kuntum. Oh, kan jarang ngaji itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala fa'tu bi suratin mimithli wad'u syuhadaakum in kuntum. Baik.
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan fattaqun narallati waquduhan uiddat lil. Maka muncul tantangan Allah. Ayo buat semisal ini. Jadi alif lam mim dan yang lainnya ketika diturunkan membuka ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran, itu salah satunya bermakna tantangan kepada orang-orang Arab yang sering menuduh Nabi Quran rekayasa Nabi, Quran buatan Nabi. Maka silahkan buat seperti Quran ini, bahkan huruf-huruf dalam Al-Quran dibuat oleh Allah dengan huruf yang sama seperti kalian membuat puisi-puisi dalam kehidupan kalian itu. Ternyata sampai Nabinya wafat pun tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran.